Jadi tadi Pak Doni tuh sudah menjelaskan tentang kolaborasi riset yang amat sangat integratif ya, amat sangat komplit. Saya hanya men-share apa yang sudah saya lakukan di kampus. Jadi kalau orang pendidikan, namanya saya juga orang UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, kami selalu ditanya tentang filosofi. Nah, filosofi riset berkelanjutan itu ada 3 hal, knowing, feeling, dan action. Jadi yang menarik di sini, kita itu biasanya baru tataran tahu. Jadi ketika kita tahu, kita tidak beranjak ke dalam empati. Kita tidak beranjak bagaimana empati itu bisa kita actionkan. Nah, ini 3 maksim yang seharusnya perlu kita sadari bersama, bahwa kita tahu di Indonesia itu dari ujung Aceh sampai ujung Papua pembelajaran kita tidak sama kualitasnya, apalagi sekarang daring gitu ya. Daring daring itu ada hal yang kita ada yang punya internet, ada yang tidak punya, ada yang dosennya siap, ada yang dosennya tidak siap. Itu baru yang di level perguruan tinggi. Anda bisa bayangkan di level-level yang pendidikan dasar. Nah, itu kita itu tidak berkelanjutan karena ini terkotak-kotak. Kita empati cuma empati tok gitu, tapi tidak disertai dengan action. Jadi sehingga masing-masing ini memiliki kotak-kotak yang tidak terintegrasi. Nah, biasanya knowing ini menjadi dewa gitu ya. Ketika orang perguruan tinggi itu punya riset, dia merasa bahwa I'm the new one gitu. Saya yang paling tahu, gak usah tanyalah gimana ini kok bisa begini, bisa begitu, gak usah tanya. Sehingga tidak ada hubungan yang amat sangat sederhana, tidak secara linier. Penelitian kita itu menyebabkan perubahan sosial. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Sehingga harusnya kita harus sadar yang versi ketiga, action kita itu yang paling ruwet gitu ya, bahwa sistem sosial, politik, harapan sosial itu semuanya blended jadi satu. Nah, ini siklus riset yang harusnya disadari oleh orang-orang perguruan tinggi, bahwa kita itu challenge-nya apa sih di kampus. Jadi tadi Pak Doni udah bilang new eyes gitu ya. Challenge-nya ya, kalau studio itu dari dulu kayak begitu-begitu ya gantilah gitu. Kira-kira education proses kita itu udah benar belum sih? Terus kemudian kurikulum kita itu menawarkan konsep yang sustainable nggak sih? Bukan sustainable energy, sustainable itu, tapi dia berkelanjutan tidak? Dia menghasilkan sesuatu yang berguna bagi sosial, bagi society, bagi komunitas, dan bisa dilakukan oleh industri. Nah, itu harus kita tanyakan sendiri pada ketika kita ngajar ini tuh dia berguna nggak sih? Dia bisa tepat guna nggak begitu? Ini beberapa strategi, kebetulan ini mungkin sudah pernah saya tanyakan di Green Education ya, karena saya memang memegang satu page, kalau nanti cari di Facebook itu ada Green Education, pendidikan hijau dalam bahasa Indonesia. Jadi pendidikan hijau ini tidak hanya sebuah jargon, tetapi betul-betul harus segera dilaksanakan. Bagaimana riset yang holistik itu, kita menjawab peluang. Tadi challenge-nya apa sih? Terus kemudian prinsipnya apa? Kemudian apakah itu menjawab bagi permasalahan yang ada? Kemudian mempublikasikan melalui web. Nah, ini kadang-kadang kita itu malu gitu ya, kayaknya kok pencitraan narsis gitu ya, setiap kali ini tampil, ini ditampilkan. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu tampilkan di web itu untuk membuka komunikasi timbal balik antar disiplin ilmu. Kebetulan saya postdoc itu di Jerman, saya S3 kan di Jepang. Postdoc di Jerman itu saya mengenal yang bersangkutan itu dari ResearchGate. Kalau Bapak dan Ibu pernah atau punya akun di ResearchGate, itu kami mengenal 3 tahun. Selama 3 tahun beliau mengkoreksi disertasi saya, padahal tidak pernah mengenal satu dengan yang lain, tetapi hanya koresponden melalui ResearchGate, dan itu sampai sekarang masih berlanjut. Malah justru mungkin bimbingannya Pak Doni yang paling banyak berhubungan dengan beliau. Kemudian new eyes tadi juga perlu untuk subjek berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu perlu mapping sendiri gitu ya. Kira-kira bidang Bapak dan Ibu itu mana yang bisa memiliki daya jual, mana yang bisa memiliki daya guna, begitu.
Nah, ini tadi yang dari memasukkan ke mata kuliah, ini contoh, ini mata kuliah arsitektur tropis dari mahasiswa 1, itu menghasilkan buku, menghasilkan publikasi jurnal Q2, mahasiswa ya, S1, bukan S2 ya, S1, terus kemudian ini buku ISBN, dan kemudian ikut pameran dalam Bcraft. Jadi saya pikir ketika kita memasukkan dalam sebuah mata kuliah, mahasiswa pun tertantang. Tapi ketika dilepas gitu ya, ketika TA pun juga sebetulnya mereka tidak sinergis lagi. Ini tadi mempublikasikan dalam web, contohnya ResearchGate. Jadi yang di sebelah kanan ini Bapak dan Ibu bisa lihat siapa follower kita, dan kita bisa memfollow orang-orang yang sebidang atau mungkin kira-kira beririsan dengan kita. Dan di sini itu bisa buku, bisa proyek, bisa data, bisa kita upload di sini. Nah, saya bertemu dengan Pak Ahmad Sarakis, ini beliau yang nomor 4 ini. Yang nomor 1 adalah sensei saya, yang kedua, nama 2 itu adalah mahasiswa S1 saya. Yang terakhir ini profesor di Amerika. Nah, ini hubungan timbal balik ini saya dapatkan secara mutual di dunia maya. Jadi kalau COVID itu memaksa kita sekarang dunia maya, harusnya dari jauh-jauh hari kita memanfaatkan ini kan bukan hal yang baru gitu ya, kita bisa berkolaborasi lewat dunia maya seperti ini. Dan ketika kita mengupload penelitian kita, misalkan data, orang nanti akan menjapri gitu ya, menanyakan, oh riset kamu di sini begini-begini ya. Itu banyak diskusi yang terjadi ketika saya memiliki platform ini ya. Kebetulan yang platform UPI sendiri malah tidak saya bangun, tetapi yang ResearchGate ini karena pertimbangan ini aja, sudah banyak follower dan sudah banyak hubungan timbal balik yang lebih bagus. Oke, terus kemudian berikutnya kita harus memperkenalkan standar-standar pada mahasiswa. Bagaimana ketika dan kita sendiri sebagai seorang dosen gitu ya, kita paham ketika kita nanti membangun atau ketika kita nanti proyek di luar, biasanya tuh standarnya seperti apa sih? Nah, ini juga akan membuat sebuah mata baru bahwa kita melihat misalkan standar kenyamanan termal di Indonesia itu sudah obsolete banget gitu, itu perlu kita renew lagi. Itu juga membuka peluang. Jadi kita nggak perlu cari lahan baru, tetapi cari hal-hal yang sudah ada. Ini ketika mahasiswa dan saya sendiri yang mengajarkan itu paham tentang standar, bagaimana mendesain itu energinya, bagaimana mendesain dengan dengan beberapa tools itu dengan baik. Ketika mereka pengalaman saya, mereka magang, itu ada yang sempat terkaget-kaget. Loh, kok kamu tahu IKE, indeks konsumsi energi, loh kok kamu tahu cara menghitung ini anak arsitek kok tahu gini-gini. Itu kita kenalkan karena memang capaian pembelajaran itu berdasarkan standar, sehingga ketika mereka bergerak di bidang industri itu sudah amat sangat memiliki high standar begitu ya. Ini yang saya terapkan di mata kuliah saya, jadi tidak berbeda. Jadi ketika saya memiliki riset ini, mahasiswa saya terapkan, outputnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kemudian pemecahan masalah melalui eksperimen. Nah, ini kepekaan masalah ini tidak bisa ketika kita di Menara Gading gitu ya, kita di atas tahta gitu, melihat oh itu masyarakat kena COVID, oh itu yang ojek kena COVID, kasihan ya kita kasih ini. Tidak bisa, kita harus berinteraksi langsung. Nah ini seperti sekarang ini, masalah sosial dan industri ini kan seperti terkotak-kotak. Kita orang akademis itu melihat ya kita work from home, baik-baik saja begitu ya, tetapi orang yang di luar itu kan susah. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Berinteraksi langsung itu mendekatkan kepekaan kita terhadap tadi challenge-nya apa saja. Dan biasanya saya membawa mahasiswa saya langsung ke dalam permasalahan sosial atau industri. Nah pengalaman dan pendekatan langsung ini memberikan keterampilan bagaimana berkomunikasi dengan orang yang berbeda background. Nah ini juga pengalaman yang cukup menantang. Ini akan mendapatkan mutual benefit, baik saya secara akademis dengan teman kolega yang lain, akademis dengan industri, akademis, industri, dan pengambil kebijakan. Syukur-syukur kalau bisa yang level ketiga. Kalau hanya sesama akademis mungkin sama ya levelnya, sekolahnya sama begitu. Akademis dengan industri nanti ada contohnya, mungkin sama karena kebutuhan
mereka apa namanya efisiensi industri. Tetapi ketika sampai ke level kebijakan itu luar biasa challenging gitu. Ini salah satu contoh ketika kita melakukan riset kolaborasi untuk kebutuhan masyarakat. Kalau fotonya itu enaknya tuh kalau pas lihat foto gitu ya. Enaknya pas lihat foto itu sebelahan sama Pak Rektor, sebelahan sama Pak Wali Kota, terus kemudian masuk koran, itu versi enaknya. Di belakang itu bagaimana kita berkomunikasi dengan tukang. Ini kan yang akan melakukan ini nanti bukan Pak Wali Kota kan, bukan Pak Rektor yang melakukan, tapi tukang yang akan benar-benar manjat-manjat genteng. Kalau saya nggak nyontohin manjat genteng, apa mereka juga akan manjat genteng? Nggak mungkin. Jadi kita harus benar-benar in touch dengan mereka. Terus kemudian ini adalah salah satu contoh riset di kemarin ini saya mendapatkan Coolroof ya yang chat. Ini kolaborasi antara ahli kimia karena memang chat itu kan bukan di bidang arsitektur sebetulnya. Arsitektur hanya mengaplikasikan saja, tetapi material chatnya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan ini chat saya yang tidak pernah punya background kimia, bagaimana si chat ini kayak ngadon kue gitu ya, antara material A, B, C, D, E yang saya harus belajar ini teman makhluk apa gitu. Nah, itu pun juga harus melalui kolaborasi yang terintegrasi. Jadi berbicara bagaimana mengkomunikasikan antara A sampai Z sampai betul-betul bisa terlaksana. Nah, rumah kecil ini itu adalah implementasi salah satu implementasi rumah mikro house untuk MBR. Jadi dia 9 meter persegi dan kemudian ini spandek, harganya cuma 37,5 juta dan itu sudah ada kamar mandi, sudah ada septic tank, sudah lengkap dan itu nanti akan di-coating oleh si Coolroof. Rencananya ini akan dipakai di 26 kota kabupaten di daerah apa namanya terpencil dan apa namanya itu terpencil dan dalam itu. Ini berikutnya riset untuk kebutuhan masyarakat. Yang paling susah di sini adalah menembus ke jajaran pengambil kebijakan. Dan ini harus dipresentasikan ke Kemendes, Kementerian Perdesaan. Jadi ini adalah reaktor sampah. Reaktor sampah itu nanti jadinya adalah apa ini kerosin, karena memang kerosin, kalau kerosin Bapak Ibu lihat itu kan bening ya, tapi ini kerosinnya agak butek karena memang campuran sampah. Jadi ini mixed waste yang dibakar. Nah, mixed waste ini nanti akan menjadi bahan bakar dari kompor ini. Harganya tidak mahal, hanya 700.000. Dan ini amat sangat dibutuhkan masyarakat dan mengatasi sampah perkotaan. Hal-hal seperti ini fotonya enak, tetapi di belakang layarnya bagaimana menemukan menemukan kerosinnya, bagaimana menembus. Saya di riset kerosinnya tidak mengikuti, tapi bagaimana menembus level kebijakan. Jadi si bapak yang di sebelah saya ini dia memiliki paten di kompornya, tetapi dia tidak memiliki kepiawaian untuk menembus atau mengchannelkan begitu, karena kebetulan saya memiliki network itu, ayo mari kita sama-sama. Jadi riset itu juga memerlukan komunikasi yang cukup tricky begitu. Dan ini dari mahasiswa, kebetulan ini saya melibatkan mahasiswa geografi, mereka juga memiliki kebanggaan gitu ya, bahwa ketika mahasiswa sains informasi geografi itu dilibatkan dalam proyek dosen, itu tuh memiliki efek yang cukup luar biasa. Ini kebetulan saya dikirimi oleh dosen mereka, saya tadinya tuh hanya karena bidang saya di Urban Heat Island, mereka melakukan pemetaan, saya tidak tahu bahwa mereka melakukan testimoni. Oh ternyata respon mereka itu juga cukup luar biasa. Nah, kemudian kita perlu belajar dari institusi lain. Jadi kalau misalkan, apalagi saya dengan Mas Doni itu setiap hari itu kan kayak entah antara debat, entah antara diskusi itu kayak udah nggak jelas gitu ya. Kadang anak saya sampai udah jangan bertengkar gitu. Kayaknya tuh semuanya kencang gitu ya, ngomongnya tuh kencang semua. Padahal sebetulnya juga enggak gitu. Nah, itu kita bisa saling belajar gitu. Praktik terbaik dari institusi lain itu ketika suami saya melakukan ini, oh dia mendapatkan sesuatu di sini. Kebetulan saya dengan suami ini tidak memiliki irisan riset gitu ya. Saya hanya satu yang building performance simulation yang bareng sama dia, karena memang kemarin itu karena di IBIPSA itu di challenge, ayo cari riset gitu. Nah itu building performance simulation itu ada di sisi pendidikan, bukan di sisi applied science.
Kemudian tadi Mas Doni sudah memberikan new eyes itu problem solving itu dari berbagai lintas disiplin. Yang tadi saya lihat, saya perlihatkan itu yang kompor itu dari teknik mesin, cat itu dari malah ada yang dari kedokteran. Jadi ketika cat itu bertemu dengan material, nanti apakah dia membuat sick building syndrome. Nah, dari situ pula kita juga bisa belajar manajemen dari lembaga lain. Itu akan meningkatkan capacity building, sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan efektivitas penelitian. Ini salah satu contoh lagi ketika kita berkolaborasi antar institusi, sama-sama di sains building science di UGM dengan ITB, tetapi yang satunya itu audial, noise, saya di thermal, dan satunya lagi itu ada di kenyamanan visual, dan kemudian menggandeng menggandeng PT BlueScope itu di industri. Outputnya itu adalah ini gambar mahasiswa saya, antara gambar dengan realita itu cukup berbeda karena kita tidak memiliki tidak memiliki informasi secara baik bagaimana industri itu bekerja. Jadi ini adalah salah satu pengalaman saya ketika seorang arsitek tidak memiliki jam terbang yang cukup baik tentang material. Ini ada 15, Bapak dan Ibu kalau bisa lihat yang sebelah kanan itu ada beberapa potongan. Kalau desain saya itu bagus, itu tidak akan memiliki 15 batang panjang begitu ya. Mungkin bisa cuma 5-7. Nah, efektivitas bahan ini ternyata akan mempengaruhi harga. Jadi yang rangka ini sekitar 50 atau 60 jutaan begitu. Kemudian tukang ini karena ini adalah masih di tukang yang harus certified, jadi tukangnya itu juga cukup mahal. Jadi ini tidak bisa dikerjakan oleh tukang-tukang yang organik gitu ya, tukang-tukang kampung gitu. Nah, ini adalah salah satu challenge lagi ketika kita berkolaborasi dengan industri, akademisi ini harus mensimplify gitu ya, masalah-masalah yang ada di lapangan. Jadi tahun kemarin saya mendapatkan 270 juta untuk rangkanya, kemudian tahun ini baru disetujui 134 juta. Itu turun karena memang ini sudah selesai di pondasi dan rangka. Nanti tahun ini kami akan mencari dinding yang murah dan dinding yang bisa kedap dengan panas, sehingga ini nanti bisa menjadi rumah menengah yang terjangkau untuk mengatasi backlog perumahan. Ini salah satu antara lain yang contoh yang saya sebutkan bahwa kolaborasi ini adalah industri di Amerika yang memberikan paten kepada saya catnya. Kemudian ada dokter di sini karena dokter itu nanti berfungsi untuk mengecek masalah sick building syndrome seperti tadi yang saya jelaskan. Terus kemudian ada psikolog juga di sini. Ini ada ibu psikolog. Psikolog ini bertugas untuk mengetahui bagaimana persepsi ketika penerimaan teknologi baru. Jadi tidak semudah yang dibalikkan kita bayangkan gitu ya. PT Mayora ini salah satu perusahaan industri yang susah ditembus. Ketika kita masuk itu semua keamanan itu diminta gitu ya. Jadi kalau tidak memiliki akses itu juga cukup susah untuk dimasukkan. Ini kolaborasi ini mendapatkan hibah 840 juta. Sebetulnya totalnya itu 100.000 USD, tetapi dibagi 2 tahun, 2019 itu 840 dan tahun ini ada tambahan 784. Dan ini saya selalu membawa mahasiswa saya untuk melakukan pengukuran, untuk melakukan termasuk pengecatan, sehingga mereka tuh paham bahwa antara yang dipelajari di kampus, riset dan aplikasi itu nyambung. Jadi sustainability risetnya itu berkelanjutan. Nah, ini contoh yang tadi yang mahasiswa geografi, yang bawah itu peta-peta yang mereka garap gitu ya. Dan ini menjadi dasar kampung iklim. Kota Tangerang ini salah satu kota yang mendapatkan pionir kampung iklim. Dan kami mensuplai informasi bagaimana mereduksi merah-merah ini gitu ya. Yang Bapak ini adalah orang biologi. Beliau yang memberikan rekomendasi tanaman apa saja yang harus ditanam untuk mengurangi urban heat island. Nah,
di sini foto yang paling atas itu FGD, betapa kita harus mereduksi tingkat pemahaman ketika mengatakan urban heat island. Mungkin kalau saya diskusi sama Mas Doni sama Bu Bin itu mungkin gampang ya karena sama ini bidangnya. Tapi ketika kita presentasi di depan halayak umum, misalkan di balai kota, misalkan di di wali kota, itu harus peta-peta seperti ini itu kan susah sekali dijelaskan. Tetapi ini adalah aplikasi yang akan dijadikan sebuah policy maker. Sehingga ketika kita menjadi policy maker, itu adalah sebuah bukan kebanggaan ya, sebenarnya sebuah salah satu target bahwa apa yang ilmu kita, kemudian riset kita, itu menjadi sebuah aplikasi. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat nilai hibahnya itu hanya 65 juta dibandingkan yang ini tingkat kesulitannya paling besar. Karena pertama bertemu dengan pemerintah daerah. Kalau Bapak dan Ibu sudah sering bekerja sama dengan pemerintah daerah kan pasti tahu ininya tingkat kesulitannya paling susah itu komunikasi. Terus kemudian waktunya itu fleksibilitinya itu lebih tidak jelas. Bukan tidak jelas pembayarannya ya, tetapi mereka susah untuk diajak untuk secara sinergis gitu, karena memang mereka sibuk sekali. Terus kemudian kita juga harus masuk ke kampung-kampung yang itu kita berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi ini level tersusah yang pernah saya temui ketika saya memiliki hibah ini. Jadi kolaborasi antara akademis dan pemerintah daerah. Nah, benefit riset kolaborasi itu jelas hemat energi, waktu, karena tidak semua ilmu kita kuasai, terus kemudian publikasi yang lebih luas, yang jelas biasanya dibantu oleh, kalau misalkan kita dengan Pemda, kita dibantu publikasi oleh koran-koran daerah, atau ya biasanya mereka punya channel sendiri gitu ya, sehingga ketika kita memiliki program, mereka sudah mengupload ke sana. Dan publikasi ini kalau di kita sebagai seorang dosen itu enak gitu ya, itu proyek sudah langsung bisa kita tulis. Jadi beberapa publikasi saya dari proyek-proyek ini sudah bisa mengantarkan beberapa jurnal, mau Q1, mau Q2, dan itu bukan ditulis oleh saya seorang dosen gitu ya, tetapi juga ditulis oleh mahasiswa. Jadi ini juga meningkatkan kapabilitas mahasiswa sebagai calon penerus kita. Yang berikutnya yang paling kita harapkan bahwa riset ini tuh tepat guna. Kita jelas kalau misalkan kita kolaborasi dan aplikatif itu tepat guna, kemudian tepat sasaran, siapa sih yang mau kita sasar, tepat waktu, karena kita nggak akan mungkin dengan Pemda itu kan satu budget limited gitu, terus kemudian tepat aturan. Pengalaman yang Kulruf tadi dengan Kampung Iklim, itu tidak bisa tembus sampai ke harusnya tadinya diaplikasikan ke semua area, tetapi karena itu berhubungan dengan uang yang begitu banyak, mereka harus mengeluarkan uang, itu aturan-aturan yang berhubungan dengan budgeting kota yang susah ditembus. Nah, itu juga tricky sekali. Kita harus berusaha untuk masuk ke sana juga. Mungkin itu saja Bu Cynthia dari saya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke.